Oke guys, balik lagi sama saya di Pandit Gadungan, seorang antusiastik sepak bola yang ingin jadi pandit walau hanya gadungan, membahas tentang kegelisahan hati mengenai sepak bola lokal maupun luar negeri. Di sini saya ingin membahas kenapa Pep selalu gagal membawa City melenggang jauh di UCL gitu ya. Tapi sebelum kesana, seperti biasa teman-teman harus follow TikTok saya di Hudotot, kasih apresiasi di YouTube saya dengan cara komen, like, subscribe, share atau apapun itulah. Jadi langsung aja pembahasannya, ingin mengkritisi kenapa Pep selalu gagal di UCL gitu ya. Ada berbagai macam faktor yang memengaruhinya gitu. Tapi alasan yang akan saya sampaikan ini cuman sekedar pengamatan saya aja sebagai fans City ya, bukan sebagai pandit atau sebagai ahli bola yang beneran dengan data-data atau gimana, enggak. Jadi alasan kegagalan Pep yang paling rasional menurut saya itu datangnya dari overthinkingnya Pep. Menurut Jonathan Wilson sendiri, jurnalis senior dari Inggris, bilang Pep itu selalu memakai pendekatan yang berbeda dan merasa kurang percaya diri kalau dia berada di laga-laga penting atau laga-laga besar gitu. Jadi dia yang harusnya pakai taktik andalan A tiba-tiba diubah jadi B gitu lah. Sederhananya gitu. Jadi selain itu saya juga pengen membahas kegagalan City di UCL terbagi atas dua alasan ya. Yang pertama alasan teknis dan keduanya alasan non teknis. Oh ya, saya ingetin dulu, kegagalan City di UCL tuh biasanya terjadi di fase gugur. Yang waktu itu lawan Monaco 16 besar di fase gugur 4-3-3 dan 4-1-4-1 fluid formation, ganti-ganti ubah-ubah. Itu waktu itu City back kirinya Makai Fernandinho di posisi back kiri yang dia notabene-nya adalah seorang gelandang bertahan gitu kan. Jadi di situ secara garis besar City walaupun menang 5-3, menurut saya permainannya masih jelek dan pragmatis banget. Kemudian di leg keduanya lagi-lagi pemain yang seharusnya berada di posisi murni tapi ditaruh di posisi yang lain. Kolarov jadi back tengah yang sebenarnya dia adalah posisinya back kiri gitu. Dan menurut saya di musim tersebut jadi pengecualian karena itu adalah adaptasinya Pep musim pertama. Terus yang kedua, kedalaman squad City juga masih belum begitu bagus ya, jadi masih bisa diwajari. Kalau yang musim keduanya 2017-2018 kita ketemu Liverpool tuh dengan fluid formation juga 4-1-4-1, 4-3-3 maksudnya. Lagi-lagi Laporte jadi back kiri padahal dia adalah back tengah. Itu leg pertama. Ini yang teknisnya nih. Terus yang leg keduanya Fernandinho yang dijadiin back kiri. Dan kalau yang ini mungkin yang perlu disoroti banget, mungkin kita kalah mentalitas ya. Soalnya kita dengan Liverpool baik di Piala Liga dan Liga Inggris, saya ingat banget kita digempur habis-habisan gitu. Nggak bisa menang lawan Liverpool musim itu. Di musim 2018-2019 kita ketemu Spurs. Leg pertama tidak ada masalah yang begitu berarti, walaupun kita kalah 1-0, sebenarnya permainan kita lumayan bagus. Cuman yang bisa disoroti secara taktisnya itu datangnya dari Kevin De Bruyne yang telat masuk. Waktu itu Pep lebih percaya sama David Silva ya sebagai starter, dan di situ sebenarnya nggak bisa disalahin banget. Faktor non teknisnya mungkin datangnya dari faktor inilah, kelelahan para pemain yang terlalu fokus di domestiknya gitu ya. Jadi Championsnya nggak terlalu diiniin banget, dan mereka menganggap leg kedua masih bisa membalikan keadaan. Walaupun di leg keduanya saya ingat banget, kalau secara taktis sebenarnya nggak ada permainan kita bagus gitu, pertahanannya aja yang jelek ya, karena Fernandinho lagi-lagi jadiin back kiri. Entah kenapa Pep selalu pakai Fernandinho di posisi back sayap gitu ya. Di situ tuh sebenarnya faktor non teknisnya datang dari gol Sterling yang dianulir oleh VAR. Terus sebenarnya si Llorente itu pakai handball gitu, ada handballnya Llorente lah pokoknya, itulah aku inget banget. Nah, itu musim 2018-19. Musim 2019-20 pandemi pertama, cuman satu leg fase gugur, kita ketemu Lyon. Ini aneh banget, padahal kita di liga dari awal pakai 4-1-4-1 terus 4-3-3. Cuman biasanya kan pergantian kita paling dari segi strategi doang ya, atau pemain yang ya kayak gitu berusaha mengadaptasi pemain yang bukan posisi murni di posisi tertentu. Di situ tuh aku inget banget, di situ kita pakai Eric Garcia di back tengah kalau nggak salah. Terus di back tengah sebelah kiri tuh ada Stones atau Laporte. Di back tengah sebelah kanan naruhnya lagi-lagi Fernandinho jadi back. Wing backnya Walker sama Cancelo. Tapi di luar sisi taktisnya itu sebenarnya City yang paling tolol adalah Sterling, nggak bisa ngegolin di kesempatan yang bagus banget ya, padahal gawangnya menganga lebar, cuman dia nggak bisa ngegolin, nyeplosin bola ke gawangnya Lyon, dan akhirnya kita gugur tuh. Kalau di final
mungkin yang paling bisa disalahkan dari segi taktis aja sih, dan mental ya, mental kita belum ada yang pertama. Kalau taktisnya itu kita naruh Gundogan sebagai holding midfielder, padahal di situ ada Fernandinho ya. Kalau nggak salah Rodri itu cedera atau apa, saya lupa. Cuman kalau di sini yang bisa disalahkan mentalnya City yang belum dapet lah istilahnya. Kalau yang terakhir lawan Madrid, mungkin yang bisa disoroti banget itu mental back kita, pertahanan kita yang jelek. Di leg pertama Laporte bikin blunder, handball dan lain sebagainya, dan terlalu meremehkan Benzema ya dan penyerang-penyerang Madrid, sehingga di leg kedua kita malah mengendorkan serangan dengan mengganti Mahrez dengan Fernandinho. Padahal waktu itu Mahrez ngegolin di leg kedua udah lagi on fire banget dan bisa istilahnya bisa mantepin kita biar lolos ke final ya kan. Tapi gagal. Ya seperti itulah kurang lebih dari segi taktis dan non taktisnya ya. Lagi-lagi pada dasarnya kesimpulannya bisa saya simpulin bukan datang dari segi taktis doang kegagalan City di UCL, sebenarnya datangnya dari kepantasan City dan mentalitas City yang belum ada. Tes 1 2 3. Cek mic dulu bro, cek mic.